Itu sebuah simbol dipakai ikan ichthus. Itu juga Yesus Kristus Theos atau Soter. Nah, jadi semua nubuatan tentang Yesus dalam bahasa hal-hal yang paling detail, fulfill. Jadi dengan semua kedetailan yang sangat kecil sekali, tidak ada probabilitas bagaimana Alkitab cacat. Tidak ada probabilitas bagaimana kekristenan cacat. Kekristenan menjawab semua tantangan zaman. Kekristenan menunjukkan semua whole evidence bagi orang-orang yang meragukan dan menolak. Entah dia ateis, entah dia agnostis, entah dia di luar Kristen dan lain sebagainya. Hanya kekristenan yang dapat berdiri melawan sejarah. Give the whole evidence. Dianiaya, dibunuh, dikejar-kejar, tapi tetap eksis sampai hari ini. Kekristenan begitu kuat, mempengaruhi dunia dan lain sebagainya. Semua ilmu pengetahuan dan lain, kita bisa melihat. Jadi kita bisa melihat bahwa Matius perlu menunjukkan nenek moyang dan status raja ini untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah pengganti yang tepat dari takhta Daud. Itulah sebabnya di atas tadi saya bilang bahwa Yesus lahir dari Matius memaparkan garis keturunan Yesus dari Yusuf sebagai legal father, ya, according to the Jewish law, ya, menurut kitab Matius itu. Jadi dipaparkan garis keturunan Yesus itu Yusuf sebagai legal father menurut Jewish law. Nah, untuk membuktikan bahwa Yesus adalah manusia yang tepat dan normal, Lukas perlu menunjukkan asal-usul. Nah, Lukas perlu menunjukkan asal-usul. Itulah sebabnya Alkitab is the great book about the anthropology. Lukas memaparkan. Jadi kalau kita belajar antropologi di dalam Alkitab, antropologi teologi antropologi, kita dapat melihat tidak ada buku yang menjelaskan sedetail sehebat Alkitab Anda, sehebat Alkitab kita. Bagaimana proses-proses kelahiran bangsa-bangsa, genealogi dan antropologi itu dijelaskan, dipaparkan Alkitab secara detail di situ. Nah, kita lihat. Jadi Lukas perlu menunjukkan antropologi Yesus Kristus. Hebatnya Alkitab kita ini untuk menyatakan bahwa Yesus memenuhi syarat menjadi penyelamat manusia. Sebagai catatan seorang hamba, Markus tidak perlu memberitakan asal-usul Yesus. Untuk menyingkapkan bahwa Yesus adalah Allah yang sejati, Yohanes juga tidak merasa perlu memberikan silsilah insani Yesus. Sebaliknya Yohanes memaparkan, menyatakan, memproklamasikan, membuka kepada publik dia adalah Allah yang sejati sejak semula. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Jadi itu ciri Injil. Ketiga, keempat Injil membeberkan hal yang demikian. Terpujilah Tuhan Allah kita akan kebesaran, akan iman Kristen yang luar biasa. Roh Kudus membukakan, ini luar biasa. Oke, kita lanjut. Kerajaan tempat Yesus menjadi raja tersusun dari keturunan Abraham, meliputi keturunannya dalam daging dan keturunannya di dalam iman, in faith and in flesh. Ya. Jadi silsilah Yesus Kristus dalam Injil Matius ini, Kakak Levi, Papa lagi ini ngajar ini sebentar. Adik-adiknya suruh diam. Kalian ribut diam. Ya, anak-anak saya ada main sama teman-teman di sebelah. Kebetulan ini di asrama di panti asuhan. Jadi kamar anak-anak asuh saya di sebelah. Oke, kita langsung teman-teman. Di sini kita melihat, jadi silsilah Yesus Kristus dalam Injil Matius dimulai dengan Abraham, bapa ras yang terpanggil. Abraham adalah bapa ras yang terpanggil. He is the only one that was called by God. Yang terpanggil, tidak dimulai dengan Adam.
bapa ras ciptaan. Jadi bayangkan Abraham itu adalah ras manusia yang terpanggil, call by God, calling out, call by God. Tidak dimulai dengan Adam sebagai ras ciptaan. Kerajaan Allah tidak dibangun dengan ras Adam yang tercipta, melainkan dengan ras Abraham yang terpanggil. Ini sungguh luar biasa. Ini pelajaran antropologi teologi yang luar biasa. Bagaimana Holy Spirit give the illumination for us. Jadi, Bapak Ibu, sahabat rekan semua, kerajaan Allah tidak dibangun dengan ras Adam yang tercipta, melainkan dengan ras Abraham yang terpanggil, yang meliputi orang Israel sejati. Kita buka sama-sama dari Roma 9 ayat 6 dan 8. Roma 9 ayat 6 dan 8 saya ingin membaca supaya kita punya konstruksi berpikir yang juga ada legal standingnya, itu ayat Alkitab ya. Roma 9 ayat 6 sampai 8 saya baca. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Nah ini, kalau berdasarkan ayat ini, maka keturunan Abraham yang bukan Ishak yang lain itu tidak diakui. Ya, teman-teman pasti paham ini yang saya sebut, yang saya maksud ini. Ini adalah dia yang tidak diakui, anak tiri, saudara tiri, bukan saudara sepupu, tapi saudara tiri, Ishak. Nah, lihat, artinya bukan anak-anak menurut daging, adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Jadi Abraham adalah ras yang terpanggil, bukan ras ciptaan. Karena itu Allah memanggil Abraham di situ. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan punya seorang anak laki-laki. Jadi kita bisa buka juga dalam Galatia 3 ayat 7 ayat 9 29. Jadi silsilah Yesus Kristus dalam Matius tidak mencantumkan nama-nama dari Adam sampai Abraham, namun langsung ditekankan pada ayat 1, Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Karena Daud adalah raja orang Israel. Sedangkan untuk membuktikan berdasarkan silsilah bahwa Yesus adalah manusia yang tepat, antropologi ya, yang tepat, yang memenuhi syarat-syarat menjadi penyelamat manusia, Lukas menelusurinya sampai ke Adam, generasi pertama umat manusia. Jadi berdasarkan perspektif Lukas, ya, dia mengurut silsilah Yesus sampai kepada Adam. Nah, mengapa? Karena Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Tuhan, dan Adam juga jatuh dalam dosa. Jadi ini adalah supaya memenuhi unsur penyelamat, karena nama Yesus Yasa, itu pekerjaan dia untuk menyelamatkan. Jadi diurut sampai ke Adam. Kenapa? Karena keturunan Adam yang Yesus ini, Adam kedua ini, akan menyelamatkan manusia yang that was fall in sin, yang sudah jatuh dalam dosa, diakibatkan oleh Adam yang pertama tadi. Lalu Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengerahkan yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidup yang kekal. Jadi silsilah Yesus Kristus menurut kitab Matius adalah berdasarkan garis silsilah Yusuf, dan menurut kitab Lukas adalah berdasarkan garis silsilah Maria. Dan dirunut ke atasnya lagi, maka Yusuf berasal dari keturunan Salomo, sedangkan Maria dari keturunan Nathan. Kedua-duanya adalah putra Daud. Matius dan Lukas berbeda perspektif, berbeda dalam cara melukiskan, menggambarkan, menuliskan, mendeskripsikan, menyeberangkan gagasan silsilah Yesus. Karena Matius ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah anak alias keturunan Daud. Itulah sebabnya dia lahir dari garis keturunan Daud, dan keturunan Daud itu adalah suami Maria. Jadi legal father according to the law of Jews, Yesus adalah anak Daud. Yesus adalah putra Daud. Sedangkan Lukas berusaha
memperlihatkan asal-usul